Ya, akhirnya ditunggu-tunggu ya, DRG dan NM bakal ketemu pada tanggal Juni nanti nih. Ya, karena pada dua kali persidangan DRG itu tidak hadir, maka pada persidangan ketiga ini harus dihadirkan khususnya tergugat ya, karena ini awal di mana pertemuan DRG dengan NM nanti dalam kasus One Prestasi ya gitu. Mari kita dengarkan pendapat dari Bang Fahmi berikut ini. Yang pertama mohon maaf saya langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam teman-teman semua. Kita seharusnya banyak belajar. Jadi kalau kita banyak membaca, pasti kita paham tentang sebuah permasalahan. Tapi kalau kita jarang membaca, akhirnya kita nanti tersesat pada saat kita berjalan dalam suatu perjalanan. Saya memberikan cerita seperti itu bukan hanya terkait dengan permasalahan hukum, tapi semua permasalahan kita diwajibkan untuk lebih banyak membaca, lebih banyak untuk memahami, baru kita melangkah. Seperti itu. Jadi yang saya harus beritahukan informasi-informasi yang terkini. Kemarin saya mendapatkan informasi dari bagian mediasi pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana pada hari Kamis kami dipanggil sama hakim mediator untuk dipertemukan atau dimediasikan pada jam 9 pagi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana yang wajib hadir berdasarkan peraturan Mahkamah Agung adalah Nikita Mirzani, Ismail Marzuki, tergugat 1 dan tergugat 2. Wajib. Bahasa wajib berarti itu titik, tidak ada koma. Jadi pada saat akhirnya ada kepastian tersebut ya, bahwa nanti tergugat 1, 2 itu diharuskan hadir gitu ya, termasuk NM dan juga Mail nih nanti. Ada aturan yang menyatakan wajib hadir, berarti itu titik. Harus hadir tanpa ada alasan apapun juga, kecuali ada di luar negeri. Itu ada peraturannya dari Mahkamah Agung. Jadi untuk hari Kamis, teman-teman silakan. Takutnya pergi lagi ya si DRG ini ya. Akan hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengetahui proses mediasi, di mana insya Allah saya upayakan Nikita Mirzani untuk hadir. Dan dia pada saat kemarin saya memberitahukan hasil persidangan, dan saya juga meminta izin kepada rutan supaya diizinkan Nikita Mirzani untuk hadir pada hari Kamis jam 9 pagi. Apakah nanti hadir, tapi yang jelas Nikita siap untuk hadir pada hari Kamis jam 9 pagi seperti itu. Bang, ini dari pihak RG sendiri kan meminta untuk percepatan pelimpahan berkas ke kejaksaan, Bang. Abang sendiri mungkin... Saya pengacaranya Nikita Mirzani. Yang saya urusi adalah hal-hal yang terkait dengan apa yang menjadi kewenangan saya. Keren sih, saya tidak perlu lagi harus membaca KUHP. Karena saya anggap karena itu adalah undang-undang, prinsip di undang-undang. Manakala sebuah undang-undang diundangkan, maka semua masyarakat dianggap paham terhadap ketentuan tersebut. Ya, cukup dengan kalimat ini, pertanyaan Anda berdua sudah saya closing. Oke, Bang, ini kan dari pihak tim kuasa hukum RG menyatakan bahwa tadi pada saat datang ke Kejati sendiri sempat menanyakan ke pihak Kejati bahwa kenapa yang didulukan ini persidangan perdata, yaitu gugatan dari Nikita, sedangkan untuk yang persidangan pidana itu malah belum dilakukan, Bang. Abang sendiri mungkin melihat adanya
Ya, kenapa Wan Prestasi ini lebih dulu dijalankan untuk persidangannya gitu. Anda saya kasih pekerjaan rumah. Anda bertanya sama yang bersangkutan, apa dasar hukum dia bertanya itu? Kalau dia bisa menjelaskan dasar hukumnya, beritahu ke saya, nanti saya jawab. Oke? Bang, pihak RI juga meminta salinan dakwaan dan juga hasil lab forensik. Kitab Undang Hukum Acara Pidana itu adalah undang-undang. Undang-Undang nomor 8 1981, seingat saya, kalau saya salah mohon maaf. Di dalam prinsip azas hukum, manakala undang-undang itu diundangkan, semua dianggap paham. Paham ya? Termasuk Anda dianggap paham. Kalau dengan azas seperti itu, saya tidak perlu menjelaskan di sini lagi. Ya, itu ketegasan dan juga ya kita bisa saksikan lah kemarin ya 2 kali persidangan sebelumnya di kasus Wan Prestasi itu kecewaan memang sangat begitu terlihat dari Bang Fahmi sendiri, dari kuasa hukum NM gitu, bahwa memang tergugat di RG tidak hadir dalam 2 kali persidangan tersebut gitu, walaupun pada persidangan pertama dan kedua itu tidak diharuskan hadir gitu, namun dengan diwakilkannya PH dan juga beberapa tergugat 2, 3 dan selanjutnya tidak hadir juga harusnya itu mengharuskan sidang kemarin itu ditunda sampai sekarang ini. Kita tunggu nanti sidangnya itu pada tanggal Juni untuk selanjutnya, dan itu diwajibkan untuk tergugat termasuk DRG, Nikita dan juga Mail nanti itu akan hadir, diwajibkan untuk hadir gitu ya. Kita tunggu nanti keseruannya seperti apa. Ya, kabarnya ada 4 laporan ya terhadap DRG sejauh ini di Polda Metro Jaya nih. Nah, ini ada sebuah VT menuliskan seperti ini, waduh makin seru aja nih katanya gitu, kata Bang Fahmi, pengacara Nikita Mirzani, kalau Raisa Gladys ada 4 laporan di Polda Metro gitu. Bagaimana pendapat kalian katanya gitu, waduh. Gimana nggak terkencing-kencing ya gini kalau laporannya segini banyaknya, aduh. Kemudian nih ada juga pendapat dari Emma Waroka sejauh ini ya gitu. Bagaimana sih sosok Nikita Mirzani dengan ya apa ya, sepak terjangnya sejauh ini ya, di balik dirinya itu yang kontroversial, namun dia adalah seorang ibu dan wanita yang hebat menurut ya. Coba dengarkan pendapat dari Emma Waroka berikut ini. Selama kita sehat badannya, terus kita juga semangat membela diri kita dan menunjukkan untuk nanti kebenaran-kebenaran yang kita punya, nggak boleh dong penampilan sembarangan, harus on point. Ya, karena banyak juga yang notice kenapa Nikita bisa serapi itu walaupun ada di tahanan gitu ya. Dan tanggapan atau juga pendapat dari Emma Waroka ya, mau seperti apapun emang harus on point gitu ya, tanpa mengurangi ya daya jual dari Nikita Mirzani yang memang latar belakangnya adalah sosok public figure gitu. Nah itu wajar-wajar saja seperti itu. Tapi Nikita banget nggak sih dimanapun dia berada, misalnya kayak nggak takut nih akan yang dia. Oh iya, aku salut banget sama karakternya Nikita Mirzani. Dan aku salah satu dari karakter cewek di Indonesia ini yang luar biasa beraninya, terus apa ya, mentalnya kuat banget, mentalnya kuat sekali. Jadi bukan perempuan sembarangan lah gitu. Terserah lah lo mau ngomong apa ya, tapi lo kalau ada di sepatunya Nikita, lo berada di dalam sepatunya Nikita, lo gak akan bisa seperti dia. Gak akan segampang. Dia itu single mom yang sangat outspoken, dan dia kalau sudah bicara gitu. Ya. Itulah pendapat dari Emma Waroka. Ya, ada juga nih sebuah wawancara yang menurut netizen ini adalah sebuah blunder banget nih kuasa hukum dari DRG sejauh ini dengan beberapa pertanyaan dari awak media yang ya lumayan menjebak ya. Coba kita dengarkan pernyataan beliau ini guys. Dokter sendiri hadir hari ini. Pada prinsipnya begini, kami kan sudah diberikan kuasa, ya. Jadi kami akan menghadirkan dan kami kalau diperlukan. Jadi kan klien kami kan punya pekerjaan, ya seperti itu. Jadi tidak mungkin juga dong beliau itu kami izinkan untuk hadir. Oh, jadi alasan tidak diizinkan hadir karena punya pekerjaan lah. Semua orang juga lagi ada pekerjaan, lagi punya pekerjaan. Wajib dihadiri oleh prinsipal masing-masing, baik dari penggugat maupun tergugat. Sendiri hadir hari ini. Dengarkan baik-baik sekali lagi. Prinsipnya begini, kami kan sudah diberikan kuasa,
Ya, jadi kami akan menghadirkan dan ini kalau diperlukan. Jadi kan klien kami kan punya pekerjaan, ya seperti itu. Jadi tidak mungkin juga dong beliau itu kami izinkan untuk hadir pada saat sekarang ini kalau belum diperlukan. Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 2016 wajib, ini hukumnya wajib dihadiri oleh prinsipal masing-masing, baik dari penggugat maupun tergugat. Kemarin katanya ada di parkiran, terus dari kliennya sendiri udah menggebu-gebu untuk hadir di persidangan tersebut. Namun ketika si kliennya ini berusaha untuk dan ingin untuk datang dan ada di ruang sidang, itu ditahan oleh oleh si lawyernya tersebut dengan alasan ternyata ya karena klien kami ini ada pekerjaan, katanya gitu, punya pekerjaan gitu lah. Gimana? Blunder banget sih ini mah. Oke, coba kita dengarkan pendapat satu ini. Guys, menurut kalian sidang manifestasi yang dilakukan oleh Nikmi terhadap RG itu wajar atau enggak? Karena pada beberapa video yang gue lihat, bahkan pengacara juga ada yang mau sampai speak up, katanya itu tuh suatu hal yang nggak masuk akal, yang aneh katanya gitu. Tapi kalau menurut gue pribadi nih, orang awam, justru sidang manifestasi yang dilakukan Nikmi terhadap RG itu sangat beralasan banget. Karena pertama, seperti yang kalian lihat tadi, Bang Fahmi bilang juga, Nikmi itu tidak merasa melakukan tindakan-tindakan yang dilaporkan oleh RG. Lalu yang kedua nih, tindak pemerasan, adanya masa penahanan yang diperpanjang sampai akhirnya timbul P21 yang terkesan seperti dipaksakan. Itu artinya apa coba? Itu artinya bukti permulaan kepolisian yang didapatkan oleh kepolisian itu sebenarnya masih kurang cukup untuk melakukan penahanan terhadap Nikmi di awalnya. Terlalu cepat istilahnya untuk menetapkan Nikmi sebagai tersangka dan ditahan langsung. Itu yang kedua. Terus yang ketiga juga nih ya, dari adanya bukti-bukti yang katanya itu mobil yang nggak tahu punya siapa atau apa, itu kan suatu pertanyaan besar. Dan nih ya, bener apa kata RG gue bilang? RG bilang kalau saat kasus manifestasi itu mereka tidak datang tapi diwakili oleh pengacaranya, itu sah-sah aja. Tapi lihat ya, dalam putusan hakim yang menyatakan ini akan dilanjutkan ke tanggal 11 Juni hari ini nih ya, dia melakukan pemanggilan terhadap terdakwa 1, 2, dan 3. Sebaiknya kalau RG menghargai persidangan, datang harusnya. Doktif aja saat menghargai persidangan, dia mampu loh melepas topengnya menjadi identitasnya Doktif, karena dia menghargai persidangan. Mungkin itu sah-sah aja. RG tidak datang karena ada wakil dari RG itu pengacaranya dia sendiri. Tapi nih, ingat nih ya, RG boleh aja nggak datang ke persidangan, tapi RG jangan sampai datang ke rumah hakim. Tapi kenapa maksudnya jangan sampai RG datang ke rumah hakim untuk bahaya memeriksa. kalau kayak gitu. Ingat itu artinya apa ya. Jadi gue pikir pribadi nih ya, nggak ada salahnya RG datang. Dan menurut gue pribadi persidangan ini penting justru manifestasi ini. Kenapa? Dari sidang manifestasi ini justru mulai dari awal mulai terbukanya lah suatu istilahnya titik terang kalau menurut gue pribadi. Ya karena di sana pasti Nikmi kalau datang pasti akan buka semuanya. Dan itu bagus sekali buat gue pribadi. Ya, dan itu juga mungkin akan berpengaruh pada persidangan pidana nanti ke depannya. Oke. Ini cukup salfok sama komentar satu ini. Semua pada buat asumsi masing-masing, tapi boleh-boleh aja. Yang jelas, NM sudah tersangka karena bukti-bukti yang kuat. Kita tunggu sidang pencucian uang aja. Bravo Polda, kata gitu. Nah, ini jawaban yang cerdas nih. Karena memang pasal-pasalnya sudah dihapus nih. Tuduhan-tuduhan kemarin itu ya, tentang PPPU dan lain-lain gitu. Perlu digarisbawahi ya ibu-ibu, katanya gitu. Pasal pencucian uang, pemerasan atau TPPU itu sudah dihapuskan. Diganti dengan pasal lain. Nah, sampai sini paham kan katanya gitu. Kemarin aku juga sudah sempat bahas nih soal ini. Kalian nonton video sebelumnya ya. Oke, sedikit update untuk hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.